sesuai dengan tema yang diberikan Bapak Gembala, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saya kira ini ayat yang sering kita baca mungkin dari sekolah minggu atau dalam pembacaan kita sering kita baca ini ya. Saya percaya Mazmur 23 bahkan sering kita nyanyikan juga. Mungkin kita sudah hafal ya. Tapi bagaimana menghubungkan tema ini dengan Natal? Ya. Saya ini Natal yang kelima yang saya ikut ya. Natal yang kelima. Mungkin ada yang lebih dari 5 kali ikut Natal di tahun ini. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan dari Natal yang kita sudah ikuti? Ini penting sekali ya. Jadi subtema yang saya mau sampaikan, Natal yang mengubah paradigma ya. Natal yang mengubah paradigma, atau bagaimana Natal itu mengubah cara berpikir kita ya, mindset kita, cara berpikir kita. Saya katakan mau beratus-ratus kali kita ikut Natal, kalau paradigma cara berpikir kita tidak diubahkan, kita tidak akan pernah mengalami namanya perubahan dalam hidup ya. Jadi paradigma itu sangat penting, cara berpikir kita, cara. Kalau kita lihat Natal pertama ya, para gembala ketika mereka berjumpa dengan Yesus, paradigma mereka diubahkan, cara berpikir mereka diubahkan ya, itu para gembala. Kemudian orang Majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus, cara berpikir mereka diubahkan. Bagaimana dengan kita? Apa yang berubah di dalam hidup kita ketika kita mengikuti Natal? Apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika merayakan Natal? Nah, ini coba kita bahas sama-sama ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubah paradigma kita, cara berpikir kita, mindset kita. Jadi Natal tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang lahiriah yang baru. Mungkin kalau masuk Desember banyak panitia yang sibuk. Tadi siapa lagi yang harus korban? Ya. Bukan perubahan. Mungkin tahun lalu kita potong 1 pagi, tahun ini 2 pagi. Kan perubahan. Tapi bagaimana hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan? Natal bicara tentang perubahan hidup dalam diri saudara dan saya. Nah, kalau kita kembali ke tema ini, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari di situ, domba dan gembala. Ada domba dan gembala. Ada gembala, ada domba. Ada gembala tapi tidak ada domba. Siapa yang mau digembala? Ada gembala, ada domba. Ya, dua-duanya membutuhkan itu ya. Jadi kalau kita lihat, dulu kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah domba-domba yang liar. Domba yang liar adalah domba yang tidak mengenal gembala. Kita semua adalah domba-domba yang besar. Kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat 36, kalau ada slide bisa dimunculkan. Matius 9 ayat 36 di situ dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita adalah orang-orang yang dulunya tidak bergembala. Kita orang-orang yang liar. Semua berjalan menurut pikiran kita, nggak ada batasannya. Namanya juga liar kan? Kita dulu adalah orang-orang yang liar, orang-orang yang tidak bergembala. Coba kalau kita lihat sifat domba yang liar itu seperti apa ya? Yang liar itu seperti apa? Kira-kira? Yang liar-liar itu sifatnya seperti apa? Kalau kita lihat, domba yang liar selalu menjauh dari gembala. Domba yang liar selalu menjauh dari gembala.
Siapa gembala kita? Gembala yang agung adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dulu kita adalah orang-orang yang liar, domba-domba yang liar yang selalu menjauh daripada Tuhan Yesus sendiri. Suruh berdoa, ada waktu berdoa. Ajar kita, ada waktu. Bahkan ke gereja, mungkin diajak ke gereja, nggak mau ke gereja. Masih ada minggu depan. Tahu-tahu hari Sabtu panggil itu. Ya, jadi kita selalu, masih ada minggu depan, masih ada minggu depan. Ya, minggu depan ada. Tapi kalau Tuhan panggil kita Sabtu malam, gimana? Masih bisa. Jadi anggaplah besok kita akan mati. Selalu kita butuh Tuhan. Tapi itu sifat kita. Dulu kita adalah domba-domba yang liar, yang selalu menjauh dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mungkin sampai saat ini kita pun masuk adalah domba yang hanya sekali-sekali butuh gembala. Saat dia sakit, dia butuh gembala. Saat dia kesusahan, butuh gembala. Saat semuanya lancar, dia tidak butuh gembala. Siapa yang pernah sakit? Kita pasti semua sakit, pernah sakit. Gimana doanya kalau sakit? Kencang nggak doanya kalau sakit? Jangan. Kalau bisa siang malam doa, baca Alkitab. Tapi kalau semua lancar, gimana? Lupa semua keturunan ya. Ya, jadi kita dulu adalah orang-orang atau domba yang liar. Domba, salah satu sifat domba yang liar adalah selalu menjauh dari gembala. Gembala kita yang agung adalah sumber segalanya. Dari mana kita mendapat apa-apa kalau kita menjauh dari sang gembala agung? Ya. Nah, kalau kita lihat domba yang Cina, jadi saya mau bandingkan ini. Domba yang, saya nggak mau menuduh ya, nanti menuduh kita dosa lagi. Ya. Jadi nanti kita sendiri yang mengoreksi diri kita. Saya masuk domba yang liar atau saya masuk domba yang Cina. Ya. Nah, domba yang liar tadi adalah domba yang selalu menjauh dari gembala. Domba yang Cina selalu dekat dengan gembala. Kalau kita lihat Yohanes 1, katakan segala sesuatu, ayat 2, ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Artinya penentu segala-galanya adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati di dalam Natal. Kalau Dia saja sumber, kita menjauh dari sumber itu, dari gembala kita menjauh, apa yang bisa kita dapatkan? Benar ya? Kalau kita menjauh dari domba, tidak ada yang kita dapatkan. Jadi domba yang jinak adalah selalu dekat dengan gembalanya. Coba kita lihat di Mazmur 23 ayat 1 dan 3. Situ Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Domba yang selalu dekat dengan gembalanya, dia tidak akan pernah kekurangan. Apa yang kita butuhkan, dia akan dicukupkan oleh sang gembala. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan pasti Tuhan sediakan bagi kita. Waktu saya pertama diminta gembala, boleh nggak bantu kami di dalam perayaan? Saya bilang, saya punya Tuhan yang besar. Jangan kita hanya pintar nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Ada masalah, Tuhan yang tidak besar, kecil.
Saya bilang saya akan pergi, saya tidak tahu, saya hanya punya Tuhan yang akan memberikan tiket untuk sampai di SPF. Dan sehari ini saya sampai di sini karena saya dekat dengan Sang Gembala, Dia segala sesuatu. Yang tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dikatakan domba, kita ini adalah domba. Domba yang dekat dengan gembalanya, dia tidak akan kekurangan. Selanjutnya dikatakan, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Coba bayangkan, kita keluar rumah, sudah ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan yang menyediakan semua, Tuhan yang membukakan jalan-jalan bagi setiap pekerjaan kita. Syaratnya dekat sama Gembala. Kalau kita dekat dengan Gembala Agung kita, yaitu Yesus itu sendiri, dikatakan kita tidak akan pernah kurang. Apa yang kita perlukan, Tuhan siapkan bagi kita. Saya tidak pernah takut menghadapi hidup ini. Masalah pasti ada. Siapa bilang ikut Yesus itu tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Selagi kaki kita masih ninjak tanah, masalah itu tetap ada. Tapi pasti selalu ada jalan keluar bagi orang yang dekat dengan Gembala. Ada jalan keluar. Jadi saudara, kalau saudara termasuk domba yang jinak, saudara akan selalu dekat dengan Gembala. Mindset saudara akan dirubah, cara berpikir saudara akan dirubah, cara pandang saudara akan dirubah. Saya pernah alami. Saya harap saudara saya, ya dari sisi ekonomi dia punya. Saya mudah ini, kayaknya dia bisa bantu saya. Ternyata apa yang saya harapkan tidak pernah terjadi. Justru orang-orang yang saya tidak pernah kenal, itu yang Tuhan kirim untuk menolong saya. Cara Tuhan menolong itu ajaib. Tugas kita hanya dekat pada Gembala. Amin. Siapa yang mau dekat dengan Gembalanya? 200 orang. Puji Tuhan. Ya, jadi tidak hanya berkekurangan, Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang berbicara. Tenang hidup. Walaupun ada goncangan, dia akan tenang menghadapi karena dia percaya ada Gembala yang akan menyertai. Coba kita lihat laut. Laut itu pernah tenang. Pernah tenang. Tapi apakah nelayan pernah berhenti untuk mencari ikan? Pernah. Karena mereka selalu percaya ada pertolongan Tuhan. Hidup kita juga walaupun ada masalah, ada riak-riak dalam, tapi kita percaya ketika kita dekat dengan Gembala Agung kita akan tenang melewati setiap masalah persoalan dalam hidup ini. Dia menyenangkan jiwaku. Kalau di Pak Yakub kalau sering ke Jawa, lihat itu banyak orang di jalanan kan. Ada yang tidak pakai baju, ada yang makan dari tempat sampah. Itu apa aja yang terganggu? Jiwa. Banyak di rumah sakit jiwa. Kita tunggu-tunggu aja ini. Februari nanti banyak orang masuk sakit jiwa yang kadang nggak berdiri mungkin kan. Keluar ruang banyak nggak berdiri, stres jiwanya kan. Nah kalau dia dekat dengan Gembala, dia punya paradigma, dia cara berpikir. Oh, mungkin ini belum kehendak Tuhan. Mungkin tahun depan baru kehendak Tuhan.
jadi punya paradigma. Ada kejadian terjadi dalam hidup kita, mungkin itu kesusahan, kekurangan, tapi kita punya paradigma yang benar, cara berpikir yang benar, bahwa di balik kejadian itu Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah buat saudara. Ini cara berpikir kita. Makanya banyak orang marah-marah kalau misalnya ada pesawat yang jatuh, ketinggalan pesawat, mungkin dia marah-marah. Ya udah marahin orang, kenapa terlambat, kenapa jalannya macet, udah. Tapi ketika berapa detik kemudian dia dengan bawa pesawat yang harusnya dia naiki jatuh, berubah jadi musibah. Seringkali dalam hidup kita seperti itu, kita nggak ngerti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita, tapi kita nggak ngerti di balik. Mungkin itu susah, mungkin itu bagi kita kayak tidak menyenangkan, mengganggu kita, tapi justru di situ Tuhan sedang bekerja untuk sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Jadi paradigma kita, cara berpikir kita harus kita rubah dengan cara berpikir paradigma Tuhan. Pasti Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup saya. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup saudara saya. Nah, jadi tugas gembala adalah memenuhi kebutuhan domba. Jadi domba tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena ada gembala yang menyediakan bagi saudara. Jadi gembala mengerti apa yang dibutuhkan. Tuhan mengerti apa yang saudara butuhkan. Kebutuhan kita kecil, jangankan kebutuhan kita, nyawanya saja dia mau serahkan untuk saudara dan saya. Tidak ada bandingannya dengan kebutuhan kita sehari, dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dikatakan tidak ada pengorbanan yang bisa menandingi, hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa menebus saudara dan saya. Tidak ada satu kuasa pun di bawah kolong langit ini yang bisa membawa kita pada keselamatan, hanya melalui Yesus. Amin. Sang Gembala. Jadi gembala mengerti apa yang dibutuhkan domba, selalu memberi yang terbaik yang tidak membahayakan domba. Tuhan selalu memberi yang terbaik dan dia sudah ukur ini tidak akan membahayakan domba-domba. Walaupun saya katakan tadi mungkin kita biasa protes, ini kok terlalu berat ya. Tapi Tuhan bilang, kamu sampai di sana, ikut saja, kamu akan sampai di sana. Jangan kita pernah potong salib kita, ikut sampai pada akhirnya nanti. Ingat, Yesus datang yang kedua kali bukan datang lagi menawarkan keselamatan bagi kita, tapi dia datang untuk membawa orang-orang yang sudah punya paradigma tentang keselamatan. Natal yang kita rayakan sekarang bukan Natal lagi yang Yesus datang untuk menawarkan keselamatan kepada kita, tapi Yesus datang untuk membawa kita nanti. Rumah kita sudah disediakan di sana. Kita tidak kembali ke sana. Yang kedua, domba yang jinak akan selalu disertai gembalanya. Pertama tadi, domba yang jinak selalu dekat dengan gembala. Sudah dekat, sertai saja. Amin. Jadi kita tidak hanya dekat dengan gembala kita, tapi gembala itu akan selalu menyertai setiap gombanya. Dikatakan kalau kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 4 dan 5, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak piala penuh melimpah. Luar biasa. Sekalipun aku berjalan, kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, namanya lembah kekelaman ada tenang di sana. Pasti yang ada di situ penderitaan. Tapi pernah Daud memaki Tuhan tak? Pernah Daud protes tak sama Tuhan?
Tapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Kalau kita belajar dari Ayub, Ayub itu terkali masalah ini belum selesai, datang masalah. Masalah kedua belum selesai, datang masalah. Masalah keempat belum selesai, datang masalah kelima. Tapi Ayub katakan, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menyalahkan. Kalau jemaat, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik Tuhan, kalau saudara dapat masalah, siapa yang dicari? Siapa yang dicari biasanya? Kambing hitam. Gara-gara dia sih saya jadi begini. Tapi dia pernah melihat bahwa di balik itu Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan. Tapi yang kita salahkan, semua disalahkan. Ayo, apakah hanya dalam masalah sampai teman-temannya menjauhi dia? Bahkan yang lebih parah lagi, orang yang harus punya istrinya yang harus mendukungnya, udah kutuki saja Tuhanmu dan matilah. Bapak Yakub bilang gitu, Yakub masih mau ikut Tuhan, kutuki saja Tuhanmu dan mati. Kira-kira perasaan gimana? Kalau ibu bilang harusnya ini yang mendukung dalam pelayanan, tapi bilang kutuki saja Tuhanmu dan mati. Tapi Ayub bilang apa? Masa kita hanya mau menerima yang baiknya saja, yang tidak baiknya kita tidak mau menerima. Sekali lagi Tuhan katakan, dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Tidak. Dia mengerti bahwa apa yang dia alami ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup. Ayub kurang, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan. Kalau kita lihat secara rohani, orang itu luar biasa. Dia orang kaya secara jasmani, tapi kok Tuhan masih kasih beban seperti itu? Karena Tuhan mau membuktikan dirinya. Jangan kita pikir kita sudah pelayan masih Tuhan kasih bersama. Akan selalu dalam pengembalaan kita ketemu domba yang liar, hari kita jinakkan. Kita ketemu domba yang sudah jinak, kurung dia baik-baik supaya tidak terkontaminasi yang liar, supaya dia semakin setia. Jadi domba yang jinak akan selalu disertai oleh gembala. Ketika gembala disertai lagi sama gembalanya. Yang ketiga, domba yang jinak disediakan tempat tinggal gembalanya dan tinggal bersama gembalanya. Disediakan tempat tinggal, jadi kita bukan orang yang liar lagi. Jadi kembali ke sini, domba yang jinak disediakan tempat tinggal oleh gembalanya. Kalau kita masuk adalah domba-domba yang jinak, gembala akan menyediakan tempat bagi kita. Tidak hanya di dunia ini, bahkan dikatakan sampai ke kekalan Tuhan sudah menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Amin. Amin. Tidak hanya di dunia ini, tapi sampai ke kekalan Dia sudah pikirkan. Maka dikatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ya. Kalau kita lihat di Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi domba yang jinak disediakan tempat tinggal gembalanya, dan dia tinggal bersama dengan domba. Sudah dekat, disertai, tinggal bersama. Apa yang kita dapatkan? Pertanyaannya. Ya. Makanya yang kita harus waspada. Kalau kita sudah dekat dengan gembala, kita sudah disertai dengan gembala, kita sudah ada dalam rumah bersama dengan gembala, masih ada yang mengintimidasi kita, yang mau mencuri kita untuk keluar. Karena juga sebagus-bagusnya masih ada yang incar juga ya. Sebaik-baiknya kandang domba atau kandang kambing yang kita, atau kandang kerbau yang kita buat,
masih ada juga yang bongkar. Sama dengan kehidupan rohani kita, sebaik-baiknya hidup rohani kita, iblis tidak tinggal diam. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin ganas iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Tujuannya bukan untuk mempermalukan saudara dan saya, tapi mempermalukan Tuhan Yesus. Ingat, iblis tidak tinggal diam, tapi kuasa Tuhan lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena gembala selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Tuhan adalah gembalaku. Coba kita sama-sama katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Serius. Ulang lagi. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembala saudara, besok-besok saudara menghadapi masalah apa yang saudara? Tes dulu paradigmanya udah berubah belum? Besok kalau ketemu masalah, salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak, salahkan keadaan, atau tetap bersyukur kepada Tuhan dan melihat bahwa di balik kejadian itu Tuhan sedang merancang sesuatu. Janji Tuhan selalu manis, tapi tidak semua orang bisa mengalami manisnya janji Tuhan. Mau bukti? Israel keluar dari perbudakan, semua dijanjikan, semua mendengar, semua melihat mujizat. Aku akan membawa kamu ke tempat yang limpah susu dan itu janji yang manis. Tapi berapa yang sampai ke sana? Yang menikmati generasi pertama? Berapa yang sampai? Hanya 2 orang. Mau yang lainnya kemana? Mati di padang gurun. Mati. Gak kuat menghadapi proses. Padahal di situ ada tiang awal, tiang akhir. Ada gembala selalu bersama dengannya. Tapi dia tidak bisa melihat gembala. Seringkali kita juga seperti itu. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah dekat dengan gembala, kita sudah disertai dengan gembala, bahkan kita hidup dengan gembala hari demi hari. Tapi kita seperti anak yang hilang dalam rumah, tidak mengenal Bapa. Nah, menjadi kalau kita terhilang dalam rumah, kita terhilang dalam gereja. Jadi perjalanan kita bersama. Dan yang terakhir, domba yang jinak mengenal gembalanya, dan gembala yang baik mengenal dombanya. Ya. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jangan sampai kita mengenal gembala kita, tapi gembala kita tidak mengenal. Makanya ada ayat yang bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang dengar melakukan firman Tuhan. Jadi domba yang jinak mengenal gembalanya, dan gembala yang baik mengenal domba. Jadi mengenal suara gembala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mengenal suara gembala? Suara Tuhan, bagaimana caranya? Yuk kita yang sudah ikut Natal, sepanjang Natal Desember ini, siapa yang sudah bertemu dengan Yesus? Ada yang bertemu dengan Yesus? Ada yang mendengar suara gembala, suara Tuhan Yesus? Ada yang mendengar? Ada? Puji Tuhan. Dari mana kita mendengar suara Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada firman Tuhan. Makanya kalau kita baca kisah Lazarus dengan orang kaya,
orang kaya bilang, boleh nggak saya turun ke dunia lagi untuk memberitahu saudara-saudara saya supaya saya tidak mengalami masalah, saudara-saudara saya tidak mengalami nasib seperti saya. Tuhan bilang, wibawa sudah ada firman. Mereka tinggal baca dan mereka berubah. Keselamatan itu bukan kolektif, ngurus SIM bisa kolektif, tapi keselamatan itu masalah pribadi kita, masalah kita masing-masing. Nah, istri nggak bisa menyelamatkan suaminya, suami nggak bisa menyelamatkan istrinya, anak-anaknya, tapi keselamatan adalah urusan kita masing-masing. Jadi Natal bicara tentang perubahan paradigma cara berpikir kita. Baca firman Tuhan, dengar suara gembala, baca kita berdoa. Suara gembala, kita tidak akan pernah kenal suara gembala kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Itu rumusnya, udah rumus mati. Mau kenal suara Tuhan, mau kenal gembala, mau tidak mau harus baca firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dari sana lah yang bisa mengubahkan. Pendeta nggak bisa mengubahkan saudara, gereja nggak bisa mengubahkan saudara, siapapun nggak bisa mengubahkan saudara. Tapi ketika kalian saudara baca firman Tuhan lah yang mengubahkan saudara. Saya ada di tempat ini karena saya baca firman Tuhan yang mengubahkan saya. Banyak orang zaman dulu kalau kita lihat mungkin di Toraja yang lihatlah kita bicara di Papua misalnya yang makan orang Hannibal. Tapi ketika misionaris masuk dan menyampaikan Injil firman Tuhan, mereka semua berubah. Yang bisa mengubahkan saudara dan saya adalah firman paradigma. Ya, mau sedekat apapun kita dengan pendeta tidak bisa mengubahkan saudara. Tapi ketika kamu, saudara dan saya bergaul hari dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, ada satu bangun mesbah keluarga, bangun mesbah doa, perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara, keluarga saudara. Apapun tantangan masalah yang saudara hadapi, paradigma saudara akan berubah bahwa Tuhan pasti akan membawa saya bisa keluar dari kesalahan. Banyak kesaksian-kesaksian. Kalau kita lihat ya sekarang teknologi kan, kalau kita lihat di YouTube ada anak tukang beca bisa sekolah sampai doktor keluar dari itu. Secara manusia nggak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang buat itu, nggak mungkin. Nah, jadi kita ubah paradigma kita sekarang. Lihat anak-anak kita, jangan langsung nggak mungkin kamu bisa. Ya, bahkan orang sejahat apapun saya, yang mungkin kalau saya banyak cerita teman-teman hamba Tuhan dulu hidupnya ya hancur-hancuran, tapi orang nggak kasih titik di situ, kasih koma karena bisa diubah. Jadi jahat apapun orang, kalau dia baca firman Tuhan, dia berubah. Jadi mari kita rubah paradigma kita. Dengar suara gembala. Jika semua dombanya telah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 Yohanes 10 ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara. Kita akan berjalan di tengah pengembaraan kita di dunia ini. Tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah ragu, tidak usah segala-galanya. Pandang saja gembala. Pandang Tuhan. Ada masalah, pandang Tuhan. Tuhan pasti bisa membawa saya keluar dari masalah ini. Jangan kita sudah takut duluan, sudah mulai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Akhirnya Tuhan yang maha besar tidak mampu kita lihat. Padahal dikatakan situ, domba kita sudah dibawa keluar. Jangan pernah keluar dari kawanan domba, tapi tetap ikuti gembala yang berjalan di depan. Gembala tidak akan pernah menyesatkan saudara. Pasti gembala sedang membawa air yang tenang, ada yang berumput hijau. Semua Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, taat saja, pandang kepada Yesus.
Dikatakan Yohanes 10 ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kalau ada suara asing, Yesus salah satu jalan keselamatan. Itu suara asing, itu bukan suara gembala. Karena suara gembala, akulah jalan dan benar, hidup dan benar. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ada yang menawarkan ini ada jalan sampai kepada surga selain melalui Yesus, itu suara asing. Jangan ikuti, jangan ikuti. Kalau ada yang bilang tidak ada Roh Kudus, jangan ikuti. Itu suara asing, bukan suara gembala. Sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran, hati-hati dengan suara gembala. Jangan ikuti suara-suara asing yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Yang tidak sesuai firman Tuhan, domba yang sudah berubah paradigmanya selalu akan menguji kembali apa yang dialami dengan firman Tuhan. Besok-besok kan banyak orang yang bicara. Ada teman saya pernah pelayanan di paling daerah yang ya secara ini susah gitu. Dan dia bilang ke jemaahnya, tadi malam Tuhan bicara kepada saya untuk dipindahkan dari tempat ini. Itu suara Tuhan, suara dia kan sudah di daerah ini. Semua harus diuji kembali kepada firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita akan jalan di dalam kegelapan. Nah, ketika kita anak-anak muda mau bohong sama orang tua, kalau ada firman di hati kita, ada bimbing ilahi yang membuat kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena ada bimbing ilahi dalam diri kita. Ya akan ada suara kecil bicara dalam diri kita. Jangan. Itu Roh Kudus yang bicara. Pernah nggak Bapak Ibu kalau mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, ada suara kecil yang bicara dalam hati kita? Pernah nggak kalau kita jalan di jalanan dan kita melihat orang susah di situ, ada suara yang bicara dalam kita? Kasih dia sesuatu yang ada dalam diri. Nah. Sama ketika kita lewat di jalan yang rusak dan ada orang taruh situ, kalau nggak ada gerakan dari dalam Tuhan yang gerakkan hati kita, walaupun mungkin kasih 2.000 atau berapa, tapi itu Tuhan yang akan kami bagi mereka 2.000 bisa senilai dengan 500.000. Kalau nggak ada yang gerak, Tuhan yang gerakkan dalam hati kita, tak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Karena ingat, kita dulu adalah domba yang diam. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan menjadi domba yang dekat dengan gembala, domba yang selalu bersama dengan gembala, domba yang selalu sertai. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Itu untuk konteks jemaat. Bagaimana untuk konteks kita sebagai para gembala? Dikatakan di dalam Yeremia 23 ayat 1 dan 2. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsanya. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak. Dengan demikian firman Tuhan. Jadi kami gembala-gembala ada tugas dan tanggung jawab untuk membawa jemaat yang Tuhan percayakan ke wilayah. Kalau sekali-sekali gembala agak saklek, pasti ada tujuannya. Jangan kita langsung kalau ditegur misalnya langsung angkat kaki dari gereja. Nah, saya kira itu paradigma yang belum. Tapi malam hari ini, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, Tuhan adalah gembala. Kalau kita sengaja nyerah, ini dalam sekali artinya. Daud dalam sekali dia tulis, Tuhan adalah gembala. Gembala bertanggung jawab kepada
domba-dombanya. Domba tidak usah takut. Kita adalah domba dan Yesus adalah gembala agung kita. Tidak usah kita khawatir dengan itu. Masalah itu pasti ada. Kalau kita sudah di kuburan juga masih ada masalah. Kalau digusur kan masalah lagi gitu kan. Ya. Jadi mau gimana di dunia ini ada yang tidak tahu masalah itu pasti ada. Tapi kalau kita dekat dengan gembala, disertai dengan gembala kita, ada dalam rumah bersama dengan gembala, nggak usah Pak, ikuti saja. Nah, makanya mari kita rubah paradigma kita supaya kita mengerti setiap apa yang kita alami, lihat dari sudut pandangnya Tuhan, lihat dari caranya Tuhan, bahwa balik semua itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak dalam hidup. Satu lagi terakhir, kalau kita lihat di dalam ada seorang pemburu mungkin pernah ada yang dengar ceritanya. Orang pemburu pergi ke hutan. Nah, dia ketemu 7 kuda liar. Dia ambillah 7 kuda itu, dibawa pulang ke kota. Kemudian mulai dilatih. Ya biasa kalau kuda liar itu sehingga ada saja kan. Mau dia mau bangun jam 10 pagi juga ya terserah dia, namanya juga liar. Ya. Kemudian mulai dilatih. Pertama itu dikurung dulu. Wah, itu kuda gelisah di dalam. Ya orang yang biasa lihat tiba-tiba dikurung kan kira-kira nggak enak kan ya? Ya, sama kalau kita biasa hidup bebas tiba-tiba dikasih masuk penjara pasti stres dia bukan main. Ya. Nah, jadi pemburu ini dia bawa 7 kuda itu, kemudian mulai dengan dikurung di dalam, dilatih, mulai makannya diatur, kemudian kegiatannya mulai diatur. Nah, ini ada kuda 2 ini nggak terima dia mulai mempengaruhi temannya. Ini kayaknya nggak cocok kita di sini. Kita di hutan liar bebas. Nah, akhirnya mereka yang 2 ini cari berbagai cara lari dari kandang itu, dan mereka berhasil lari ke hutan. Jadi tinggal berapa kuda? Tinggal 5. Nah, 5 ini mulai dilatih lagi sampai suatu waktu 5 kuda ini terlatih dan mereka dipakai di kerajaan. Membawa raja kan dulu belum ada Innova, belum ada ya, di pakai kuda. Pakailah yang 5 itu bawa raja. Nah, dari jauh yang temannya lari itu mulai mendengar ada suara aneh itu. Nah, dia mengiring dari jauh, dia lihat, ternyata temannya 5 yang sudah terlatih itu membawa raja dengan penuh keagungan, dengan penuh kehormatan yang luar biasa. Yang 2 ini menyesal, kenapa kita lari? Ya. Hidup kita juga, kadang Tuhan mau pakai kita untuk kuda kerajaan, tapi kita tidak mau dibentuk sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau bentuk kita untuk sesuatu yang luar biasa. Saya ingat waktu saya masih kecil di kampung, selalu diomongin sama tante-tante, kamu tuh mau jadi apa sih? Apalagi kalau mau pergi orang mati baru kita naik di atas mobil, kayaknya selalu di sini mau apa sih? Tapi saya banyak lihat, justru kadang orang yang dianggap sepele yang penting dan dia dekat sama Tuhan angkat tinggi, luar biasa. Banyak, jadi jangan kita pernah menyepelekan orang. Kadang ada titik baliknya seseorang kan mau berubah, boleh karena Tuhan, ya pasti berubah. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bagi berdiri, kita naikkan